Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Mau gimana pun tragedinya, yang namanya sejarah itu, ya tetap harus disampaikan sejujur-jujurnya. Biar orang-orang tuh justru belajar dari situ gimana cara menanganinya, supaya nggak terulang lagi dan berhasil keluar dari masalah yang ada. Hari ini kita tidak akan merayakan, tapi kita akan mengenang. Dengan penuh rasa hormat, kita akan melihat kembali ya beberapa hari paling kelam yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Mau tahu ada apa aja? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Hari terburuk pertama menurut kita adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi setelah proklamasi 1945, Belanda dan tentara sekutu tuh sebenarnya masih berusaha menguasai Indonesia. Nah, Bandung ini jadi salah satu kota penting yang mau direbut. Tentunya warga nggak tinggal diam dan juga melawan ya. Para pejuang dan rakyat uniknya memilih membakar kota Bandung Selatan agar tidak jatuh ke tangan musuh. Rumah, gedung, bahkan fasilitas umum ikut dilalap sama api. Akibatnya ribuan rumah hancur, ribuan korban jiwa berjatuhan, dan kota Bandung yang tadinya indah berubah jadi puing-puing dan lautan api. Walaupun aksi para pejuang terbilang heroik, tapi hitungannya ini adalah salah satu hari tersuram ya karena mesti kehilangan tempat tinggal dan juga harta benda demi perjuangan yang lebih besar. Sebagai konteks latar belakang, Indonesia saat itu panas banget ya secara politik. Ada Presiden Soekarno, TNI, PKI, dan berbagai kelompok lain yang berebut pengaruh. Nah, pada tanggal 30 September 1965 ini, jelas adalah hari paling menegangkan untuk siapapun. Semua dimulai dengan penculikan 6 jenderal dan 1 perwira TNI yang kemudian dihabisi nyawanya, lalu dibuang ke lubang buaya. Gara-gara ini, akhirnya pada nyari tuh ya siapa pelakunya. TNI Angkatan Darat di bawah Soeharto langsung bergerak, di mana mereka menuduh PKI sebagai dalangnya. Hingga nantinya melahirkan gerakan anti-komunis, di mana semua orang bersatu untuk nangkepin yang ada hubungannya sama PKI. Pokoknya banyak orang yang bahkan nggak tahu ya apa-apa ikut jadi korban. Keesokan harinya, 1 Oktober, situasi Indonesia langsung kacau. Mayor Jenderal Soeharto mengambil ahli komando. PKI langsung dituduh sebagai dalang pembunuhan para jenderal. Dari sinilah dimulai operasi besar menumpas PKI, karena eksekusi ini nantinya akan menimbulkan korban yang diperkirakan hingga 3 juta jiwa. Pembunuhan massal, penyiksaan, dipenjara tanpa pengadilan terjadi semua pada saat itu. Awal 1970-an, rakyat kecewa berat ya sama pemerintah Orde Baru. Banyak mahasiswa protes karena ketimpangan ekonomi makin parah, masuknya modal asing terutama dari Jepang, dianggap bikin rakyat sendiri tersingkir, korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela. Makanya 15 Januari 1974, Perdana Menteri Jepang Tanaka datang ke Jakarta. Ribuan mahasiswa pun turun ke jalan menolak dominasi modal asing. Demo besar berubah jadi kerusuhan massal. Mobil-mobil Jepang dibakar, toko-toko dijarah, dan Jakarta langsung lumpuh. Sedikitnya 11 orang tewas, ratusan luka-luka, dan ribuan ditangkap. Kerugian materi gara-gara pembakaran dan juga penjarahan juga tidak sedikit ya. Dan ini tuh bukan cuma soal kerusuhan, tapi jadi titik balik Indonesia masuk ke fase Orde Baru yang makin otoriter. Banyak organisasi kampus dibubarkan, kebebasan berpendapat makin ditekan, dan suara kritis mahasiswa pun dibungkam. Setelah Indonesia masuk ke Timor Timur pada tahun 1975, banyak desa dicurigai mendukung perlawanan Fred Tilien. Salah satunya adalah desa Keraras yang dianggap basis gerilyawan. Tentara Indonesia melakukan operasi militer ke Keraras. Warga sipil termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua menjadi sasaran kekerasan. Ratusan warga dibunuh secara brutal, banyak rumah dibakar, ladang dihancurkan, dan yang selamat dipaksa mengungsi ke kamp pengungsian dengan kondisi sangat buruk. Bahkan setelah ini, desa Keraras dijuluki sebagai kampung janda karena hampir semua pria dewasa di sana tuh berujung tewas. Padahal mereka sebagian besar cuma seorang petani yang gak ada pengalaman megang senjata, tapi semua itu tetap aja ya gak ada artinya kalau udah ngomongin soal pembersihan. Tragedi ini nggak hanya seputar demo, gerakan militer, dan juga perpolitikan semata. Ada juga insiden terburuk dalam sejarahnya Indonesia di dunia kemaritiman, seperti tragedi Tampomas yang dimulainya sih udah sejak tanggal 25 Januari 1981. Jadi kapal penumpang ini tiba-tiba aja terbakar hebat di sekitaran Kepulauan Masa Lembu. Ini karena mesinnya ada kebocoran bahan bakar dan kena percikan api dari puntung rokok yang kebawa lewat ventilasi. Nah, masalahnya kapal ini tuh udah tua dengan kondisi keamanan yang kurang layak ya. Dan hingga akhirnya tercatat setidaknya ada 1.217 korban jiwa berjatuhan yang diakibatkan oleh insiden kali ini.
Peristiwa Tanjung Priuk itu awalnya terjadi karena tanggal 10 September 1984-nya, sersan dari anggota Bintara Pembina Desa masuk masjid dan nyopot spanduk yang ngeritik pemerintah. Masalahnya, warga nganggep kalau dia tuh nggak ngehormatin aturan yang ada dan main masuk aja tanpa melepas sepatu, hingga akhirnya berujung dibakarlah motornya. Dari sini, warga yang protes justru ditangkap dan juga diperlakukan dengan kasar. Akibatnya, ribuan orang turun demo ke jalan pada 12 September 1984. Demonstrasi berubah ricuh. Aparat menembaki massa dengan peluru yang tajam. Dan banyak korban langsung berjatuhan di jalan. Diperkirakan 11 korban tewas terbakar serta 100 orang lainnya meninggal karena tembakan tersebut. Dan lagi-lagi sampai terakhir diberitain tahun 2019 lalu, kasus ini belum dapetin keadilan yang setimpal. Tragedi Talang Sari 1989 benar-benar merubah gambaran desa itu sepenuhnya ya. Karena di tanggal 7 Februari inilah ada ratusan orang terbunuh dan ratusan orang lainnya diperlakukan gak adil, sampai akhirnya desa sekitaran menyebutnya sebagai dusun mati. Jadi ini tuh karena kebijakannya Orde Baru waktu ngincer kelompok Islamis yang kritis ke pemerintah dan kelompok pengajiannya Uwarsidi ikut dicurigain pada saat itu. Makanya para tentara ini datang untuk minta keterangan, cuma gara-gara salah paham akhirnya bentrok tuh ya, dan aparat malah disambut sama hujan panah dan juga golok. Dari situ terungkap ratusan orang tewas, banyak yang ditangkap, dipenjara, disiksa, dan desanya hancur yang membuat warganya pada trauma berat. Banyak yang nyebut tragedi satu ini dengan nama peristiwa 27 Juli, tapi ada juga yang menjulukinya sebagai peristiwa Kuda Tuli tahun 1996. Ini tuh hari di mana Bu Mega digulingkan dari ketum PDI ya, karena ada konflik internal di dalamnya dan Pak Harto pengen orang kepercayaannya menduduki posisi tersebut. Tapi buat sebagian tokoh kritis dan juga aktivis yang sudah peka sama kerjaannya Orde Baru mah tentunya menentang. Sampai kantor DPP-nya PDI didatengin aparat dan juga massa bayaran bersenjata tajam untuk merebut markas partainya. Dari bentrok ini nih, akhirnya kerusuhan malah bikin melebar ke seluruh Jakarta, belasan orang tewas, ratusan luka-luka, dan banyak aktivis diculik atau hilang setelah kejadian. Dari sini jadi sinyal jelas ya bahwa pemerintah Orde Baru tidak segan memakai kekerasan untuk membungkam oposisinya. Dan hingga saat ini nggak ada pertanggungjawaban resmi dari pemerintah ataupun aparat tentang tragedi ini. Jarak pandang tuh emang berperan penting ya di dalam penerbangan pesawat, karena gara-gara asap tebal akibat pembakaran hutan aja nih, bisa membuat pesawat Airbus A300 kecelakaan di Medan dan juga menewaskan 234 orang seketika. Jadi waktu mau mendarat di Bandara Polonia Medan, pesawatnya salah ambil jalur karena komunikasi yang membingungkan antara pilot dan juga menara ATC-nya. Hingga akhirnya sayap pesawat pun menabrak pohon karena salah perhitungan dan meluncur ke tebing dengan sudut 90 derajat. Ini jelas menjadi kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah Indonesia hingga saat ini. Tahun 1998, Indonesia dihantam krisis ekonomi yang parah ya teman-teman. Harga-harga melambung, pengangguran tuh tinggi, rakyat menderita. Mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan menuntut reformasi dan mundurnya Presiden Soeharto. Nah, di tanggal 12 Mei 98 itu, sekumpulan mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai untuk menuntut perubahan dan juga menolak kekerasan. Dan saat mahasiswa mundur, aparat malah menembak dari jauh. Pada akhirnya, 4 mahasiswa Trisakti itu tewas tertembak dan puluhan lainnya luka-luka. Dari dulu nggak berubah-berubah ya. Akhirnya, tewas mahasiswa tadi bikin marah rakyat ya teman-teman. Gelombang demo makin besar hingga berujung pada kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota. Dan ini jadi salah satu titik balik kejatuhan Soeharto dari kursi presiden setelah 32 tahun berkuasa. Praktis dari tanggal 13 hingga 15 Mei, Jakarta dan sebagian kota besar mulai terjadi kerusuhan massal hingga penjarahan. Berbagai bangunan hingga mal dan toko-toko nggak berujung selamat karena kena pembakaran. Disusul juga adanya laporan kalau ratusan orang tewas ikut terbakar atau dibunuh di tempat. Dan di sini kita juga tahu ya, gimana nasibnya etnis Tionghoa yang jadi target dari kelompok tertentu, tapi sekarang berusaha mau dihapus biar sejarahnya lebih positif. Apalagi tragedi kemanusiaan yang penuh trauma dan juga luka sosial ini udah diliput sampai keluar, namun sampai sekarang gak ada satupun pelaku kekerasan yang diadili secara terbuka. Benar-benar jadi salah satu hari kelam sekelam-kelamnya dalam sejarah sosial Indonesia modern sih ini.
Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia masuk era reformasi. Tapi mahasiswa tuh masih kecewa karena DPR dan pemerintah dianggap setengah hati, yaitu masih ada dui fungsi ABRI dan aturan-aturan lama yang membatasi demokrasi. Dan tanggal 19 Oktober nih, mahasiswa turun ke jalan menolak sidang istimewa MPR yang dianggap tidak memihak rakyat. Tapi tragedi Semanggi yang terjadi di dua peristiwa berbeda terus berulang dan juga makin memanas karena aparat masih memakai peluru tajam untuk membubarkan massa. Ya nggak heran ada 29 orang tewas dan 300 orang lebih mengalami luka-luka, padahal peserta demo itu kalau nggak mahasiswa ya rakyat sipil yang tidak bersenjata. Dan hari ini pun menjadi salah satu ironi reformasi, meskipun Soeharto sudah jatuh, kekerasan negara terhadap rakyat tak berulang. Awal tahun 2000-an, jaringan terorisme internasional mulai menguat, termasuk kelompok jemaah Islamnya di Asia Tenggara. Nah, Bali yang terkenal sebagai destinasi wisata dunia jadilah targetnya. Malam hari di Legian Kuta, ada 2 bom besar, satu di Paddy's Pub dan juga satu lagi di depan Sari Club. Singkat cerita, ledakannya tuh sangat dahsyat. Suasana pesta berubah jadi lautan api dan kepanikan. Akibatnya, 202 orang tewas, lebih dari 300 orang luka-luka parah karena ledakan dan juga kebakaran, dan pariwisata Bali serta citra Indonesia di mata dunia hancur seketika. 26 Desember tahun 2004 lalu tentunya nggak akan dilupakan ya oleh warga Aceh dan juga sekitarnya. Soalnya waktu itu terjadi gempa 9,1 skala Richter di Samudra Hindia dan gelombang tsunami setinggi 30 meter menghantam pesisir Aceh dan sekitarnya. Dalam hitungan menit, kota-kota di tepi pantai itu hancur, rumah tersapu, dan ribuan orang terseret ke laut. Tsunami-nya juga meluas hingga ke negara lain yaitu Thailand, India, Sri Lanka, bahkan Afrika Timur. Lebih dari 170.000 orang di Aceh tewas dan total korban di 14 negara itu mencapai 230.000 lebih ya teman-teman. Ini jelas adalah bencana alam terbesar dan paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Nyaris 3 tahun setelah terjadi bom Bali pertama, serangan susulan terjadi di tanggal 1 Oktober tahun 2005. Kali ini totalnya ada 3 pengeboman yang masing-masing terjadi di Kuta dan 2-nya lagi di Jimbaran. Bom ini menewaskan 23 orang dan 122 orang lainnya mengalami luka-luka. Emang sih nggak sefatal sebelumnya, tapi tetap aja tragedi ini benar-benar biadab. Bali kembali lumpuh dan pariwisata pun drop drastis. Rakyat jelas semakin takut karena serangan ini membuktikan aksi teror bisa berulang. Tragedinya emang nggak terjadi hanya dalam sehari langsung, tapi tanggal 29 Mei 2006 adalah awal dimulainya bencana bagi orang-orang di Sidoarjo. Jadi, tiba-tiba lumpur panas menyembur di desa Renokenongo. Semakin hari, semburan semakin besar dan berujung tidak terkendali. Ribuan rumah, pabrik, jalan, rel kereta, sekolah, sampai lahan pertanian terendam dan masih belum berhenti sampai sekarang. Karena tiap harinya ada 5.000 meter kubik lumpur yang terus keluar dan belum bisa dihentikan. Luasnya aja dikabarkan sampai 3 kecamatan di lokasi yang berdekatan kok. Mana di daerah ini adalah kawasan industri utamanya Jawa Timur lagi. Dan selain puluhan ribu orang terpaksa harus mengungsi selamanya, ada juga dana berjumlah besar yang hitungannya tuh sampai triliunan meski dikeluarin untuk bayar biaya ganti rugi. Peristiwa tsunami tentunya pernah terjadi nggak hanya di Aceh aja ya, tapi Pangandaran pun juga punya pengalaman pahit di tanggal 17 Juli 2006. Soalnya, bagian selatannya Jawa tiba-tiba mengalami gempa 7,7 skala Richter di sore harinya, dan kemudian dari kejauhan mulai muncul adanya gelombang tsunami besar setinggi 8 meter. Lagi-lagi karena nggak ada sistem peringatan dini, banyak orang nggak siap untuk kabur dan menyelamatkan diri. Diperkirakan sih lebih dari 600 orang tewas dan 9.000 orang lainnya mengalami luka-luka itu, di mana latar belakangnya kalau nggak dari warga, ya wisatawan. Ada juga hancurnya puluhan desa serta ribuan rumah di pinggir pantai selatan Pulau Jawa yang ikut tersapu oleh ombak. Habis bertahun-tahun berlalu nih, nyatanya tragedi di dunia kemaritiman masih aja terjadi dan kali ini berlangsung pada 2 Januari 2007. Kapal feri bernama KMP Senopati Nusantara dilaporkan menghilang karena tenggelam saat cuaca buruk yang tentunya nggak bisa diselamatin karena kontak terakhir hanya terjadi sehari setelah melakukan perjalanan dari tempat tujuan. Sayangnya di dalam kapal itu lagi nyangkut sebanyak 628 orang secara keseluruhan dan beberapa kendaraan darat yang harusnya tiba di Semarang keesokan harinya. Hanya sekitar 131 orang berhasil kabur dan juga nyelamatin diri untuk menunggu datangnya regu penyelamat setelah terombang-ambing badai cuaca buruk tersebut.
Surabaya di tahun 2018 lalu, tepatnya tanggal 13 Mei, pernah juga terjadi tragedi pengeboman yang menargetkan 3 gereja secara langsung. Usut punya usut, pelakunya ini bekas WNI yang pernah pergi ke Suriah atau Irak dan bergabung dengan gerakan terorisme. Yang bikin miris, pelakunya tuh malah satu keluarga, termasuk anak-anak, sekalipun ditugaskan membawa bomnya untuk bundir. Ledakan terjadi hampir bersamaan di pagi hari saat jemaah beribadah. Dan kalau di total-total ada 28 orang tewas, termasuk 57 orang mengalami luka-luka di dalam kasus itu. Dunia internasional mengecam keras aksi biadab ini. Selain menodai tempat ibadah yang seharusnya jadi ruang damai, tapi aksi terorisme ini juga dilakukan dengan cara paling kejam, yaitu melibatkan anak-anak sebagai pelaku bom bunuh diri. Terminal Kampung Melayu menurut sebagian orang mungkin kelihatannya hanyalah stasiun angkutan umum ya. Masalahnya di tanggal 24 Mei tahun 2017 berlangsung parade yang lagi diamanin sama 3 anggota polisi, dan di momen inilah 2 teroris jaringannya ISIS menyelinap masuk. Mereka emang sengaja mengincar polisi-polisi di situ sebanyak mungkin, walaupun dampaknya jadi kena kebelasan orang lain yang merupakan warga sipil biasa. Totalnya ada 5 orang korban, di mana 3 diantaranya adalah polisi, sedangkan 2 sisanya merupakan para pelaku. Tapi ini bisa sekaligus jadi tanda peringatan ya, kalau terorisme tuh nyata dan bisa jadi muncul kapanpun, serta bahkan di tempat tidak terduga sekalipun. Gak cuma pantai selatan Indonesia aja yang mengalami bencana tsunami. Di tanggal 28 September tahun 2018, ada gempa besar berkekuatan 7,4 skala Richter di Sulawesi Tengah. Daerah ini memang rawan gempa karena berada di pertemuan lempeng tektonik aktif. Nah, setelahnya tsunami setinggi 4-6 meter menghantam Teluk Palu. Tapi bencananya nggak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba aja tanah padat di sekitar lokasi kejadian berubah jadi lumpur hidup dan menghisap seluruh desa yang ada. Yang paling mengenaskan adalah Kelurahan Petobo dan juga Perumnas Balaroa yang menghilang dari peta karena lenyap di telan bumi. Tentu aja ya, total kerugian yang terjadi itu sangat fatal. Lebih dari 4.300 orang dinyatakan tewas, 600-an lagi dikabarkan hilang, dan puluhan ribu lainnya mengalami luka-luka dan terpaksa mengungsi. Maju sedikit ya ke 14 Maret 2019, curah hujan ekstrim melanda Papua, khususnya daerah sekitar Danau Sentani, Jayapura. Nah, gara-gara hujan deras banget dan wilayah pegunungan Cyclops itu udah gundul, makanya nggak ada yang bisa nahan debit air itu sehingga lumpur pun perlahan-lahan mulai longsor. Yang bikin miris, dalam hitungan menit, rumah-rumah tuh hancur dan warga pun terseret arus. Lebih dari 100 orang dinyatakan tewas dalam tragedi ini, dan ratusan rumah, jalan, ataupun infrastruktur yang totalnya senilai 506 miliar rupiah dipastikan hancur karena bencana ini ya teman-teman. Secanggih-canggihnya kapal selam, nyatanya bisa juga tenggelam seperti insiden KRI Nanggala 402 di tanggal 21 April 2021. Jadi jam 3 subuh hari, kapal selam kehilangan kontak saat menyelam. Pencarian besar-besaran dilakukan dengan bantuan internasional. Nah, ternyata emang benar ya, 3 hari kemudian kapalnya ditemukan di kedalaman lebih dari 800 meter terbelah jadi 3 bagian. Seluruh 53 awak kapalnya gugur. Gak ada yang selamat dan semua prajurit terbaik bangsa tewas saat tugas negara. Tentu aja ini menjadi pukulan terberat untuk para prajurit militer seluruh Indonesia, terutama keluarga TNI Angkatan Laut. Selain karena merekanya adalah prajurit terbaik yang kita punya, diduga penyebabnya pun karena perawatan kapal kurang maksimal sehingga sampai bisa terjadi pemadaman listrik segala. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.